Nonton TV jam 12 saya matiin TV, saya tidur balik badan ngadep ke kaca. Posisi ngadep ke kaca itu badan saya begini nih, gitu kan. Nah, si infusan ini bergerak. Udah saya diemin. Saya nggak ada reaksi lah, tetap tidur. Bukan infusan lagi, tempat tidur digoyang-goyang. Posisi saya kan ngeliat begini nih, gitu kan. Itu sosok nengok. Tapi nengok bukan kayak nengok orang biasa, muter kepalanya 180 derajat. Gini maksudnya, gitu muter gitu? Muter, badan tetap madep ke pintu, tapi kepalanya muter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badul Capslock. Kali ini sob, kita kedatangan lagi nih tamu spesial. Ya betul, martabak spesial. Enggak deh, bercanda. Kali ini kita kedatangan nih salah satu bapak-bapak dari Tangerang Selatan. Bapak-bapak muda sob. Oke, langsung kita kenalan siapa bapak-bapak di samping gua ini. Halo Pak. Halo, Bang Badul. Aduh, manggilnya Om aja lah. Boleh, siap. Oke, siapa namanya Om? Saya Pak Eko. Oh, Pak Eko. By the way, tinggal di mana Pak Eko? Saya daerah Petukangan Utara. Petukangan ya. By the way, ini kejadian waktu di kontrakan tahun berapa nih Om? Kita masuk di kontrakan itu 2015, nah, sampai 2018. Oke, Petukangan Tangerang Selatan masuknya Om ya? Oh, Jakarta Selatan. Oh, Jaksel ya Jakarta maksudnya? Selatan. Oke, Ya. siap. Dan terima kasih Pak Eko ya udah mau datang ke sini dan kita undang dan bersedia nih nyiapin waktunya buat kita semua nih. Oke, tahan dulu ya Pak ya. Siap. Sebelum kita lanjut ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih selama YouTube ini masih berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya nih, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kita ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah message ini. Oke, cari postingan terbaiknya, siapin kopinya sama cemilannya. Langsung aja kita tidur ke gibah misteri. Gimana nih Om, kisah pengalaman nih Om? Awal mulai ceritanya jadi kita pindah salah satu rumah yang mungkin kita sebut dulu, jelasin dulu posisi rumahnya ya. Iya. Jadi rumah itu adanya dari jalan gang kecil lah, cuma satu motor masuk. Nah, rumah saya itu nomor 2 dari ujungnya itu tembok, dan sebelah tembok itu ada kebun kosong. Yang memang pohonnya tinggi-tinggi lah. Di kebun itu ya? Kebun itu. Nah, kita pindah ke situ, hari pertama memang nggak ada gangguan, selang seminggu kemudian lah. Awal mulanya tuh, saya pulang kerja sekitar jam 1 malam. Sudah selesai bersih dari kamar mandi, bersih-bersih, kita mau tidur. Nah, disitulah kok udara panas, padahal kita pakai AC. Oke, di situ Om tinggal sama siapa gitu Om? Jadi saya, istri, dan 2 anak. Nah, jadi kamar anak di sebelah, 2 orang. Nah, kita di sebelahnya. Jadi kamar itu berdampingan. Nah, pas saya tidur, itu belum sempet tidur tuh, masih merem mata lah. Kayak ada yang ngawasin. Ada saya buka mata sedikit, saya lihat di pakai ujung mata tuh ada sosok hitam tinggi gede. Dia kepalanya tuh nyundul ke plafon. Itu merinding mungkin dari ujung kaki sampai ujung kepala lah, karena posisinya pas di samping saya. Sosok gitu? Sosok itu. Itu jam berapa Om? Sekitar jam 1, setengah 2 malam. Saya buka mata lagi masih ada, saya buka mata lagi masih ada. Akhirnya saya pikir gini, ya udahlah, mau ngeliat, gue lihat dah sekarang gitu kan. Begitu saya buka mata jelas, itu sosoknya bener-bener tinggi gede, berbulu, matanya merah. Udah nggak bisa ngapa-ngapain, kita udah mulai dibilang pasrah lah, baca-baca dalam hati ya. Ngaco juga, karena takut juga gitu kan, jadi nggak bener lah baca-bacanya. Ya udahlah, bismillah aja lah, moga selamat malam ini, pikir kan. Nah, sekitar jam 2:30-an, saya buka mata lagi, udah nggak ada. Nah, udah nggak ada, saya bangun, saya keluar ngerokok, bukannya aman di luar, suara kaki jalan, brak, masuk ke kamar anak, udah pikir ngerokok lagi, keluar lagi tuh suara kaki, turun ke bawah. Udah, akhirnya saya matiin rokok, minum, tidur.
Itu nggak ngelihat sosoknya apa? Nggak ngeliat sosoknya, Suaranya aja. cuma suaranya aja. Karena lantainya itu papan kan, jadi jelas kelihatannya. Terus tangganya juga tangga besi, model spiral gitu. Udah, oh saya tidur, lama azan subuh, udah. Saya nggak berani cerita tuh sama istri, takutnya dia takut ya kan. Parno lah gitu ya. Nah, malam berikutnya seperti biasa, pulang sekitar jam 1-an, biasa bersih-bersih, nggak langsung tidur. Pikir, aku pengen tahu dulu dah gitu, apalagi sini malam gitu. Rokok lagi di ruang tengah di atas tuh. Nah, muncul lagi suara jalan dari kamar depan, turun lagi kamar bawah, naik lagi ke kamar depan, turutin. Pengen tahu nih, sampai subuh saya nggak tidur. Itu suaranya kayak yang Orang jalan di papan, kan lantainya papan, terus turun tangga, suara tangga itu jelas banget. Nah, udah kejadian itu udah saya hitung-hitung ada 3 hari, oh memang ini rutinitas tiap malam. Karena itu mungkin rumah banyak penghuni, jadi suasana rumah pun panas. Kita pun sama istri itu sering cekcok lah, nggak paham. Karena kemungkinan hawa di rumah kan, aura di situ nggak bagus. Selang kita sudah mungkin ada berapa bulan tinggal di situ, pernah istilahnya ngedrop lah ya, karena sering pulang pagi kan. Ngedrop, masuklah salah satu rumah sakit daerah Ciledug. Masuk awalnya di UGD itu kita masuk sekitar jam 4 sore. Masuk ke ruang perawatan sekitar jam 6 lah mau maghrib. Nah itu diantar sama istri. Begitu sampai di ruang perawatan jam 7 istri pulang. Karena saya pikir juga kecapean kan, kesian, dan nungguin dari sore, nungguin pulang, nah udah posisinya itu di kamar itu sendiri, gitu kan. Di kamar rumah sakit ini? Kamar rumah sakit ini sendiri, ada 2 bed tapi saya sendirian. Awalnya si hordeng itu saya tutup, saya tidur, istirahat, nonton TV, iseng gitu kan. Sekitar jam 12 lah, tidurlah gitu. Saya matiin TV, saya tidur. Itu jam setengah 1 atau jam 2, pintu kebuka. Pintu pintu kamar rumah sakit kebuka, suara troli masuk. Ada pasien baru masuk. Tapi sebelum pintu kebuka itu ini badan ini merindingnya udah istilahnya ubun-ubun ya. Udah berdiri semua lah. Gitu, bulu-bulu berdiri semua lah gitu kan. Masuk, ada aktivitas kayak pasien baru masuk, pikir ya udahlah ini pasien baru, dia tenang dong. Hati tenang, tapi badan merinding. Singkat cerita, besok paginya itu kamar kosong, itu tempat tidur kosong, nggak ada yang nempatin. Yang tadi masuk? Nah itu dia, mau nanya mas suster pun agak ragu. Gitu kan tadi bilang halo lagi nih pasien gitu kan. Singkat cerita, malam berikutnya, hordeng masih tutup. Itu suara ngorok, kayak ada orang tidur di sebelah kamar sebelah, tempat tidur sebelah. Waduh, ini berarti sekarang udah tahu gitu kan, kalau di sebelah nggak ada orang. Malam kedua, karena kita udah tahu kalau itu kosong, terus ada suara orang tidur, orang ngorok, berarti kita kan tahu nggak, waduh, gangguan nih, gitu kan, ada penampakan di sebelah, ada suara gangguan. Nah, waktu udah gelisah, udah keringetan, udah bulu-bulu ini. Serba salah, kita mau keluar juga ngeri kan, ntar ngelihat sesuatu atau gimana. Akhirnya kita tiduran sambil, ya biasa sambil baca-baca yang kita bisa gitu kan. Akhirnya sampailah itu suara ngorok tuh memang sampai mau azan subuh. Suara ngorok gitu kan. Kita juga nggak tenang, nggak bisa tidur. Besok paginya, singkat cerita, besok pagi, kasur itu emang kosong. Oh, sempat intip. Jadi kita lewat kamar mandi, posisinya kebuka. Jadi cuma tirai sebelah doang ketutup, tapi tirai yang nutup ke kasur itu kebuka, kosong. Lah mati, berarti benar dong nih, siapa yang ngorok semalam? Nah, selesai mandi, kita keluar ke ruangan suster, saya tanya, Sus, saya malam pertama dengar ada troli tempat tidur masuk, kayak ada aktivitas pasien masuk, tapi pagi-paginya saya lihat itu pasien nggak ada. Ada apa sih di kamar itu? Saya bilang, kalau memang ada apa-apa saya minta pindah. Oh Pak, katanya maaf. Jadi sebelum Bapak masuk itu, ada pasien yang sebelum Bapak masuk meninggal di situ. Nah mungkin ya itu kali gitu kan. Ya udah saya minta pindah kamar. Saya bilang, waduh Pak maaf, untuk kamar dewasa laki-laki penuh semua, jadi tinggal yang ini. Wah kalau begini caranya saya nggak bisa istirahat dong Sus, bilang gitu kan. Ya gimana ya Pak, katanya. Ya pikir ya udah sudahlah. Kan. Malam berikutnya, ya hordeng saya buka.
semua. Saya buka semua. Nah, biasa aktivitas gitu dari jam 7 sampai jam 12 tuh nonton TV gitu kan. Karena saya tuh nggak bisa tidur cepat-cepat. Nonton TV jam 12 saya matiin TV, saya tidur balik badan ngadep ke kaca. Posisi ngadep ke kaca tuh badan saya begini nih, gitu kan. Nah, si infusan ini bergerak. Gitu kan, bergerak, udah saya diemin. Saya nggak ada reaksi lah, tetap tidur. Bukan infusan lagi. Tempat tidur digoyang-goyang, berak gitu. Udah saya diemin. Makin jadi, waduh, berani gangguannya benar-benar nih di kamar ini, di rumah sakit nih ya. Udahlah, kalau emang gue harus lihat nih, hari ini harus gue lihat dah gitu kan. Bismillah, saya balik badan, tuh lari anak kecil. Anak kecil ya seginilah dia itunya, terus telanjang dada, ininya kayak pakai cangcut gitu. Nah, dia larinya itu bukan muterin tempat tidur, larinya itu tembus tempat tidur. Waduh, saya bilang nih. Dia yang goyang-goyangin kali. Dia yang goyang-goyangin. Ya sudah, balik lagi badan lagi, digoyang-goyang lagi. Aduh, saya bilang gimana gue mau istirahat nih. Akhirnya, saya balik badan, untuk yang kedua kalinya, lari lagi dia. Udah, saya posisinya balik tidur, nggak ngadep ke kaca, ngadep ke tempat tidur. Nah, aman tuh, nggak ada gangguan. Masuk malam keempat, karena posisi begini terus pegal, saya akhirnya balik badan ngadep ke kaca lagi. Itu ya biasa rutinitas tuh jam 12-an lah, jam 12 sekitar jam 1 lah. Kabel infusan ditarik-tarik lagi. Waduh, bilang, mau apa lagi sih lu? Saya bilang gitu kan. Akhirnya saya pelan balik badan. Nah, itu nggak ada penampakan. Akhirnya saya tidur madep ke kasur dengan posisi begini nih, gini, ya kan. Kepala, tangan kiri di bawah kepala, tangan kanan bebas. Nah, saya merem mata, tapi ini si infusan goyang. Keberanian itu nyali itu memang mungkin dari hari pertama, malam pertama, kedua, ketiga diganggu terus. Jadi keberanian itu kayaknya udah mulai berkurang gitu kan. Waduh, apalagi sih nih. Mas diganggu mulu tiap malam gitu kan. Mau lu apa sih hari ini? Gitu kan. Mau lu apa sih? Ayolah. Nah, begitu dia narik lagi infusan, refleks nih tangan. Saya tangkep begini, dapat. Tangan dapat. Tangan saya ditarik ke bawah begini. Gitu kan. Kita main tarik-tarik, tapi posisi saya masih begini nih, main tarik-tarikan begini. Oh, itu mungkin ada sekitar 5 menit, 10 menit tarik-tarikan. Itu anak kecil lari lagi. Terus tembus tempat tidur lagi. Yang lucunya begitu saya lihat anak kecil tembus tempat tidur, ini lepas tangan. Padahal saya tuh nggak ngelepas. Kesel saya sama suster kan. Saya langsung ke ruang perawatan. Sus, kalau begini caranya, saya bukan sembuh di rumah sakit ini. Kenapa Pak? Saya nggak bisa istirahat, nggak bisa tidur malam. Saya bilang diganggu terus. Sama yang kemarin, enggak, hari ini dua malam ini anak kecil. Saya bilang kan, oh anak kecil Pak. Kalau anak kecil apa biasa di situ. Biasa. Terus suster enak ngomong biasa. Saya kan nggak terbiasa. Bagi saya ini luar biasa. Terus saya datang ke rumah sakit mau istirahat, ya dengan kondisi yang ngedrop, karena saya istilahnya kecapean. Sampai sini saya nggak bisa istirahat. Jadi saya nggak bukannya sembuh, malah makin parah nantinya. Pokoknya saya nggak mau tahu. Kalau nggak ada kamar, saya pulang. Iya Pak, nanti saya usahain. Ternyata memang nggak ada kamar. Akhirnya saya hari itu pulang. Besok pagi, sekitar sore lah, sekitar jam 2, jam 3 saya pulang. Bapak harus izin dokter. Pokoknya saya nggak mau tahu, saya minta pulang. Karena nggak nyaman tempat itu. Ya? Nggak bisa istirahat terus. Kalau gangguin cuman suara, cuman apa, oke. Tapi ini gangguinnya udah fisik. Tempat tidur digoyang-goyang, kabel infusan ditarik-tarik. Masa sih Pak? Katanya. Terus kalau saya nggak lihat sendiri, awalnya nih saya ceritain nih, Sus ya. Tangan saya yang ada infusan ini di depan mata saya. Ini kabel infusan ini goyang. Kalau sampai si jarumnya copot gimana? Saya bilang kan. Nah, itu nggak cukup sekali terus rutin yang ganggu saya. Ya udah Pak, saya telepon dokternya. Pokoknya saya nggak mau tahu. Terus kabarin besok saya pulang. Dan akhirnya ya singkat cerita dapat izin dan kita tanda tangan pulang paksa. Pulanglah sampai rumah, saya bilang sama istri kayak
di rumah sakit aku bukannya sembuh, malah makin stres. Ya kalau di rumah takut dikit kita bisa merokok. Kalau di rumah sakit ngapain? Itu yang pasien sebelah bener-bener kosong tuh Om. Bener-bener kosong, itu nggak ada masuk itu selama saya Nggak keisi gitu. nggak keisi. Jadi kalau emang ada pasien, makanya waktu hari pertama, malam pertama ada kayak orang buka pintu, ada kayak pasien baru masuk, tenang kan? Oh ada teman gitu. Ternyata malah gangguannya dimulai dari situ. Terus akhirnya Om udah pulang tuh ke rumah. Pulang ke rumah, udah gitu dengan entengnya, iya Pak, sebelum Bapak masuk itu ada pasien baru meninggal, dan itu baru kita steril tuh baru 1 hari katanya. Oh, meninggal di situ maksudnya? Meninggal di situ. Jadi kan biasanya kalau kamar rumah sakit tuh kalau ada meninggal, kamar itu kan kosongin, disterilisasi dulu, jadi nggak boleh ada pasien gitu kan. Takut virus lah atau apa mungkin ya. Jadi ini kita baru steril 1 hari, Bapak langsung masuk situ katanya. Nah kalau dia tahu begitu, kenapa saya masukin ke situ? Karena Pak kamar penuh Pak. Iya, nggak ada kamar lagi. Ya. Nah ini ya emang nasib gue kali, gue bilang harus mau pindah tuh tidur nggak bisa istirahat juga gitu kan. Akhirnya istirahat di rumah lah. Nah, istrilah cerita saya sama pas pagi tuh, pas malam. Pas saya libur waktu itu, istri pulang kerja, dia baru cerita, dia bangun sekitar jam 2:30, tapi dia belum berani ke kamar mandi. Jadi dia masih tiduran, 3:30-nya baru dia ke kamar mandi. Nah posisi di kamar mandi itu karena di luar ruangan, jadi ada di belakang kamar gitu ya, bukan di dalam ruangan itu yang di lantai atas. Posisinya itu di kiri kamar mandi, di kanan gudang. Nah antara ini nih seng, ya seng ya. Jadi orang jalan tuh jelas suaranya kan. Itu mondar-mandir. Istri pikir anak kita yang bangun. Dia manggil, "Bang, Dek, udah bangun?" Nggak ada suara, nggak ada jawaban. Dia turun, suara itu kayak orang masuk ke area dalam, buka kayak suara pintu kebuka, suara tangga, itu jelas kedengeran sama istri. Padahal istri di kamar mandi di luar, gitu kan. Posisinya itu terbuka lah ke belakang. Gak lama dia naik lagi, itu suara naik lagi, balik lagi, manggil lagi, "Bang." Gitu, digedor pintu kamar mandi. Pintu kamar mandi digedor, 3 kali gedor. Nah dia ketakutan lah. Mau manggil juga mungkin udah gedon duluan, udah ketakutan duluan. Akhirnya dia diam kamar mandi. Terus begitu dia selesai mandi, sudah ambil wudhu. Begitu dia buka pintu, terbang itu sosok kuntilanak. Terbang ke atas. Keluar, jadi kan posisinya tuh antara depan pintu tuh kebuka, tempat kita jemur pakaian. Itu terbang jelas, dia itu jelas terbang. Pikir awalnya cuman hilun saya kamu aja, ya ini kamu aja gitu kan. Nah, selang berapa minggu kemudian saya ngalamin sendiri. Gitu. Gimana tuh awalnya tuh? Jadi biasa pulang kerja malam jam 1-an. Karena habis capek banget, keringetan tuh pulang mandi. Jam 1 tuh mandi juga asal. Begitu kita masuk kamar mandi, digedor dari atas. Brak, brak, brak 3 kali. Nah karena saya orangnya iseng, digedor ya kita gedor lagi. Pakai gayung kan, brak, brak 3 kali. Dibales lagi. Digedor lagi? Digedor lagi. 3 kali lagi, balas lagi 3 kali. Udah, nggak ada suara. Nah, akhirnya kita mandi. Posisi kita pada saat itu udah merinding semua badan, udah gak karuan lah, kayaknya gue ditungguin di depan gitu, dalam hati pikiran gitu kan. Itu sebelum keluar mandi ambil dulu tuh 1 gayung air. Begitu buka pintu, tuh sosok kuntilanak berdiri di tembok yang arah ke ruang kebuka itu. Refleks dong, setan loh gitu, siram langsung terbang. Nah terbangnya itu arahnya tuh ke arah kebun yang sebelah rumah saya, rumah kedua, nah baru kebun. Nah, arahnya ke situ. Setelah kejadian itu biasalah besoknya lagi. Nah, pokoknya setiap saya nggak bisa tidur itu gangguannya suara orang jalan, bawah ke atas, dari atas turun lagi ke bawah, itu selalu rutin. Nah, ada momen pada saat itu memang nyali dan keberanian tuh udah hilang sama sekali kan. Udahlah buru-buru masuk ke kamar ya. Kita dengerin kamar. Nah itu waktu dengar di kamar itu bukan dari bawah ke kamar depan. Ini udah mulai dari bawah kamar depan keluar ke area gudang.
masuk lagi ke dalam gitu kan, terus ke bawah lagi. Pokoknya orang yang jalan itu rutin hampir setiap malam. Suara orang jalan. Suara orang jalan itu. Kalau untuk usil atau untuk yang di dalam rumah ya, terutama untuk usil atau untuk menampakkan tuh nggak ada. Nah, jadi cuman yang di area luar di kamar mandi itu aja tuh sosok kuntilanak itu yang selalu menampakkan diri itu. Pernah kita coba direkam pakai kamera yang kecil itu kan, adalah yang buat di dashboard mobil kan. Iya, iya. Tapi nggak pernah ketangkep tuh. Oh, Gitu kan. Berapa hari kita rekam, nggak pernah kelihatan. nggak masuk kamera. Nggak masuk kamera, tapi suaranya ada. Iya, iya. Suaranya ada. Cuman untuk direkam dia nggak dapat. Oh, waktu itu kejadiannya saya berantem sama istri. Saya pergi, naik motor, pergi ke puncak balik lagi, pulang malam. Begitu masuk rumah, itu begitu buka pintu tuh aura udah beda. Jadi kayak masuk ke dimensi lain lah. Muka itu ada hawa yang aneh lah begitu kita masuk tuh. Nah, saya naik, sebelah kanan, jadi posisi pintu, jadi pintu ruang tamu, ada ruang makan, di sini kamar, yang biasa sosok itu mondar-mandir masuk. Nah ini kamar ibu saya, ibu mertua dengan yang bantu di rumah. Ada sosok berdiri di pintu, kayak dia memperhatiin saya gitu kan. Nah cuman pada saat itu memang lagi bener-bener lagi nyali nggak ada lah ya. Iya, lagi ruwet. Lagi ruwet, nyali nggak ada. Ah bodoh lah gitu kan, udah langsung naik, nggak berani ngelihat. Tapi begitu muter karena tangga spiral, otomatis kan ada momen pada saat kita ngelihat ke pojok kamar, deket pintu. Itu bayangan orang, sosok hitam, tapi bukan yang di atas. Beda, itu sosok hitam bayangan, wujudannya kayak orang lah. Ya udah beramat, udah naik, biasa kamar mandi dulu. Nah itu nggak tidur di kamar, tidur di teras, atas, di balkon. Pintu kebuka, kita ngerokok dulu. Mulailah suara lewat-lewat lagi. Pokoknya ruang jalan itu mah rutin. Dari kamar depan, turun tangga, gitu kan. Pokoknya rutenya ya cuma itu aja. Itu jaraknya mungkin sekitar 15-30 menit dia naik lagi, turun lagi gitu. Pokoknya gangguan yang rutin cuma suara-suara jalan. Berjalannya waktu kita mulai istilahnya selama 3 tahun itu mulai merasa kok makin ada aja gangguan gitu kan. Terus suasana rumah pun istilahnya ya tenang lah, panas. Terus kita juga sama istri sering cekcok gitu kan. Mungkin karena hawa dari situasi rumah kan. Iya. Nah, pernah ada momen kayak ada orang makan. Oke, gimana tuh awalnya? Nah, gitu kan. Awalnya ya orang jalan biasa gitu kan. Iseng. Kita ngelongok ke bawah, turun tangga ngelongok di pojokan itu tapi makannya itu nggak di meja makan. Dia kejar jongkok. Jadi kelihatan itu cuma segini lah. Gitu kan. Duduk jongkok gitu posisinya kayak begini. Dia tuh nunduk ke kalingan meja makan kan, meja makan stars. Ya, jadi kelihatan cuma segini, dia nunduk, kaget dong kita. Bilang, siapa lagi nih orang gitu kan. Oh udahlah, kira bodo amat. Itu suara piring, suara sendok beraduk kedengeran. Kedengeran. Tang gitu kedengeran kan. Kita coba bangunin, mah, ada siapa yang datang ke rumah gitu kan. Gak ada siapa-siapa gitu kan. Emang kenapa ya? Itu kayak ada orang makan di bawah gitu kan. Kalau ibu sama Bu Dede nggak mungkin makan di nongkrong di bawah gitu kan. Nggak ada yang datang, nggak ada siapa-siapa di rumah gitu. Ya udahlah biarin aja lah kata istri gitu kan. Cuma karena kita penasaran juga, gitu. Terus ngongok lagi, masih ada. Suara itu? Masih ada suara itu dan kepala itu masih kelihatan gitu kan. Karena bawah itu lampu dimatiin kan. Iya. Udah, kita naik lagi, ngerokok lagi gitu kan sambil supaya bisa ngantuk-ngantukin mata lah. Sambil ngerokok sambil main PS. Naik dia bang. Siapa yang naik? Pokoknya yang rutinitas naik itu naik lagi. Oh yang jalan itu? Yang jalan itu naik lagi ke atas. Itu suaranya bukan naik kayak biasa. Itu kayak dihentak-hentak gitu kakinya. Blok. Buah langsung itu. Marah kali ini orang gitu ya. Setan ini marah nih gitu kan. PS matiin, rokok matiin, minum, langsung ke kamar. Tiduran nggak bisa tidur. Karena gangguan itu kayak makin jelas di kuping tuh makin jelas orang jalan tuh. Memang begitu kita masuk, itu malam lagi sekitar jam 2-an, bergerak pintu kamar, itu dari arah dapur, dia arah ke arah kamar itu, tapi yang bikin saya kaget, dia bukan masuk ke kamar,
tapi nembus ke tembok. Nah, kita berpikir kan kalau nembus tembok masuknya ke arah rumah tetangga sebelah dong, ya kan? Gila nih, bilang ada lagi nih gangguan nih. Tapi dia nggak ganggu, cuman kalau nenek itu selama saya tinggal di situ cuma sekali itu ngelihat. Langsung lah kita istilahnya jadi patung lah saat itu tuh. Udah nggak bisa ngapa-ngapain begitu ngelihat sosok dari daerah dapur, dia langsung tembus ke kamar, ke tembok itu, langsung dia bengong saya. Ngelihat tuh bengong, nggak mau jalan juga nggak bisa, mau ngapa-ngapain nggak bisa, udah nggak bisa di tempat itu kan. Kita bismillah, nah terus naiklah ke atas. Nah, udah biasa kita bersih-bersih, nongkrong lagi di area ruang tengah di atas ngerokok. Setelah 30 menit suara jalan lagi. Itu rutin, kalau suara jalan itu rutin. Sampailah istilahnya kita sudah mulai nggak tahan tinggal di situ, udah mulai istri juga udah mulai udah kita cari rumah baru deh, kita pindah lagi ke kontrakan gitu kan. Ya udah gitu kan. Nah, sebelum kita pindahan ada momen istilahnya saya pulang lagi sekitar jam 1:30, begitu masukin motor itu kita ada kejadian yang kelupaan nih. Ada pada saat itu orang jalan itu yang memang bikin saya penasaran. Jadi dia turun dari atas tangga. Saya hitung nih tangga itu kalau nggak salah tangga itu ada 10 apa 11 undakan kan. Saya hitung nih, brak 11. Saya iseng, saya tiduran di lantai, tapi badan saya tuh setengahnya ke tangga. Nah, begitu dia lagi jalan, begitu sampai di pintu kamar bawah, posisi saya kan ngeliat begini nih. Gitu kan, itu sosok nengok, tapi nengok bukan kayak nengok orang biasa, muter kepalanya 180 derajat. Gini maksudnya begitu muter gitu? Muter, badan tetap madep ke pintu, tapi kepalanya muter. Di situ kita main lihat-lihatan kan. Itu mukanya kayak gimana Om? Mukanya biasa, mukanya nggak hancur, cuman matanya doang yang saya lihat jelas itu memang agak kayak nggak ada biji matanya lah, gitu kan. Di sininya itu kayak ada iler lah sini itu kan, gitu kan. Nah, begitu dia nengok muter kepala gitu, saya kaget juga, saya nge-freeze di situ, mau baca juga udah ngaco deh kan. Kalau menurut ya orang tuh kalau kita nggak baca-bacaan nggak benar kan makin jadi kan mereka, atau kadang-kadang mereka juga lebih pintaran mereka untuk baca-bacaannya gitu pada kita. Saya kaget di situ, udah nggak bisa bergerak, mau narik badannya aja nggak bisa. Begitu si sosok itu muter kepala lagi, masuk ke kamar, barulah kita bisa tarik badan. Karena kan setengah badan ada di bawah, posisi kan tengkorak setengah badan di bawah. Begitu saya tarik badan, saya tenangin diri ngerokok, naik lagi dia. Naik lagi ke atas, terus balik lagi ke bawah, pengen tahu nih, cuma pengen tahu aja nih. Naik lagi nggak lama, jalan terus, pokoknya mondar-mandir aja. Akhirnya saya kalah. Keberanian udah mulai berkurang, saya matiin rokok, masuk ke kamar. Terjadilah malam yang memang kita udah rencana mau pindah, pulang jam 2 sampai rumah, buka pintu, masukin motor, itu kepala segini nongol dari balik tembok. Nongol begini ngeliat ke saya. Nah, pada saat itu untungnya saya itu punya pikiran, oh si Mbak nih yang lagi ke kamar mandi. Saya samperin lah ke area dapur, ke area kamar mandi. Begitu saya sampai di ujung tembok itu, pintu kamar mandi tutup. Brak, si Mbak nih gitu kan. Berarti udah saya naik, ganti baju, bersih-bersih, turun lagi bikin Indomie. Nah, sewaktu saya masak Indomie itu, ini merindingnya itu udah kayak bukan istilah cuma merinding biasa. Ini mukanya tebal, muka tebal. Ini merinding semua, sampai saya lihat bulu-bulu tangan nih, berdiri semua. Nah, di situ kayaknya mungkin ada rasa-rasa energi yang benar-benar kuat, saya mual. Saya pegang bibir ini berminyak. Pengalaman-pengalaman saya yang kalau ketemu memang yang energinya kuat, bawaan saya pengen muntah dan ini pasti berminyak gitu kan. Nah, saya nggak tahan, Indomie mungkin juga setengah mateng, saya selesai masuk Indomie, saya naik ke atas, tenangin diri dulu, baru makan Indomie, terus selesai makan Indomie, saya masuk ke kamar. Besok paginya saya tanya, Mbak, semalam jam 2 ke kamar mandi nggak? Nggak Pak, katanya. Saya semalam malam ini nggak keluar kamar, dia bilang. Emang kenapa Pak? Oh nggak apa-apa gitu kan. Si Mbak penasaran kan, ada apa sih Pak gitu kan. Nah, saya pikir karena besok hari itu mau pindah rumah, ceritalah sama si Mbaknya ini. Dia bilang, iya
malam itu ada orang, ada sosok ada kepala nongol dari balik tembok sini, Mbak. Nongolin kepala begitu, saya pikir Mbak yang masuk di kamar mandi, mau ke kamar mandi. Tapi begitu pintu kebuka, dengar pintu kebuka, terus Mbak ngelongok dulu gitu kan. Enggak, saya nggak keluar Pak, nggak keluar kamar, katanya nggak ke kamar mandi malam gitu kan. Oh ya udahlah, pasti Bapak nakutin aja, bukannya nakutin. Kita kan hari terakhir di sini, bilang gitu kan. Begitu kita mulai ngepak barang, beres-beres, sambil nunggu orang ngangkutin barang, itu bau kemenyan, bau bunga melati itu santer banget. Terus bilang, Mbak nyium nggak? Enggak Pak. Mbak kamu nyium nggak? Enggak juga. Masa cuma hidung aku doang sih yang nyium? Bilang gitu kan. Memang bau apa ya? Bau menyan sama bau bunga melati nih. Wah kayaknya yang penghuni sini demen sama kamu tuh ya, gitu. Kata bini kan. Gitu kan. Sembarangan kalau ngomong gitu. Nah, akhirnya kita singkatnya kita beres-beres angkut-angkut barang selesai. Besoknya hari Sabtu itu kebetulan tetangga sebelah ada acara. Kita datanglah ke situ ngobrol-ngobrol. Bapaknya teman saya sama teman saya ini nanya, kenapa lu Bang pindah? Wah udah gak nyaman tinggal situ. Bilang juga itu listriknya juga gak kuat, bilang kan selalu ngedrop. Terus yang punya rumah juga kan si bapaknya udah meninggal, yang punya rumah itu. Jadi sekarang yang ngelola bininya lebih bawel. Jadi mending aku pindah lah. Bukannya takut lu digangguin mulu gitu kan. Tahu dari mana lu? Bilang gitu. Ya tahu lah sebelum lu tinggal di sini kan bapak gue udah tinggal di sini, katanya gitu. Kata dia gitu. Nah sekarang gue tanya sama lu, bilang kan, ada apa aja di dalam? Ada nenek-nenek. Nenek-nenek itu memang gak ganggu, dia cuman jalurnya dia bilang dari rumah lu ke tempat gua. Di tempat gua cuman duduk di tangga. Entar dari tempat gua ngilang, dia nembusnya ke rumah lu, dia bilang gitu. Nah gue cuma lihat sekali tuh, bilang nenek-nenek tuh nembus tembok dari kamar mandi, dari dapur marah ke sini nembus tembok ya. Gue pikir ke rumah lo. Ya emang itu jalurnya, gitu. Nah sekarang gue tanya, kalau yang sosok jalan dari kamar depan ke atas, kamar atas, itu siapa? Jadi dulu sebelum rumah ini dibeli, kata bapaknya teman saya, sebelum rumah ini dibeli sama yang sekarang, nah jadi anaknya ini, dia kamarnya di bawah, tapi makanya sering di atas. Rutinitas dia itu ya tidur di bawah, pakai itunya di atas. Makanya rutinitas jalurnya dia itu ya dari kamar bawah ke kamar atas, kamar bawah, kamar atas. Dia bilang. Nah kalau yang di belakang, yang kuntilanak, gue bilang 2 kali gue sekali nemuin, bini gue sekali nemuin. Nah itu dari mana? Kalau itu biasanya itu dari area depan, dari kebun kosong itu, tanah kosong itu, karena di situ kan banyak pohon-pohon, ya pohon nangka, pohon apa. Nah itu di situ. Nah gue juga sering ngeliat itu adanya di situ, kata bapaknya. Ngeliat juga kok, katanya. Iya Pak, saya kan sekitar jam 1, jam 2 lah kamar mandi. Dia terbang dari area jemuran tuh, terbangnya ke arah sana. Ya memang dia dari area kebun kosong itu, katanya. Nah, terus apa lagi yang lu lihat? Dia bilang gitu. Yang gue lihat sih cuman orang jalan-jalan, terus nah ini gue tanya nih, ada sosok penampakan, ada kayak orang kayak laki-laki, matanya celong, terus dia kayak orang ileran. Nah iya itu, katanya almarhum yang. Jadi waktu ditemuin itu, ini udah bubusa, dia bilang. Tapi lu sempet diusilin nggak? Katanya, usilin nggak? Nah hari pertama gue ditampakin tuh ada tinggi, gede, hitam, berbulu. Ya itu mah genderuwo kali, bilang gitu kan. Tapi dia kayak orang marah ngeliat gua, matanya merah banget. Setelah gua apa? Ya lu kan kalau pulang selalu tengah malam, katanya gitu kan. Mungkin aktivitas mereka terganggu atau gimana. Kan kalau shift sore gua pulang sekitar jam dari kantor atau dari hotel aja sekitar jam 12, bilang kan. Ya sampai sini bisa jam 1-an. Gimana gua mau pulang sore? Nah, kalau genderuwo itu memang katanya dia sama orang-orang tertentu aja nampakinnya, kata si bapaknya teman ini. Terus katanya maksudnya orang tertentu gimana? Lu sering minum kan, katanya. Kalau pulang ada pengaruh minuman. Iya Pak. Nah itu dia tuh memang nggak suka, dia bilang gitu. Masa sih bilang yang begitu nggak suka kayak begitu? Jangan salah, dia bilang. Jadi mereka itu kadang-kadang ada yang istilahnya nggak mau tempat tinggal mereka tuh dikotorin gitu kan. Lu kerja di hotel lah gitu kan. Banyak
Ya, gue bilang gini, ya gue kalau capek ya jalan satu-satunya biar gue nggak kesel nggak apa ya gue minum memang, tapi minum istilahnya dalam arti minum tuh nggak sampai gue terpengaruh alkohol gitu kan. Ya, dia nggak suka tuh yang begitu-begitu, dia nggak suka. Jadi dia pengennya tempat dia itu bersih, nggak ada pengaruh-pengaruh yang lain, atau mungkin karena kasus yang sebelumnya itu katanya gitu kan. Ya udahlah, pikir gue udah pindahin dari rumah itu gitu kan. Nah terus si bapak ini bilang, pernah nggak katanya di gudang itu ada suara berisik, gitu kan? Kalau di gudang nggak ada Pak, tapi awalnya sebelum gudang itu kita kasih lampu, kayaknya ada aktivitas di situ. Setelah saya dengar ada aktivitas itu, tuh gudang kasih lampu. Nah setelah itu nggak ada gangguan apa-apa lagi tuh gudang. Oh ya udah katanya. Penasaran kan? Emang apa lagi sih Pak? Di gudang itu ada apa lagi sih Pak? Nggak ada apa-apa katanya. Saya desek, ternyata yang lebih usil itu ya penunggu di gudang itu. Tapi bagusnya katanya yang di gudang itu nggak gangguin lo, dia bilang. Gitu. Nah akhirnya cerita ya begitu kita udah tahu semua asal usul tuh rumah, ya syukurlah bilang kalau sampai tuh yang di gudang itu nggak sampai ganggu, bilang kan. Kayaknya cerita rumah kosong itu ya sampai di situ akhirnya. Nah nih Om, selama tinggal di kontrakan yang itu Om ya, nah istri Om Eko sempet diganggu juga nggak tuh Om? Sempat. Jadi awalnya hari pertama saya diganggu sosok genderuwo itu. Ya tahu genderuwo itu karena dari tetangga sebelah ini kan, dari bapak teman saya. Nah, beberapa hari berikutnya istri dulu yang diganggu penampangan kuntilanak. Kalau dia gimana tuh? Yang dia dengar pintu kamar mandi digedor. Oh enggak, awalnya dia dengar suara orang jalan gitu. Nah, terus dia manggil kan, Bang, Dek, gitu kan. Nggak ada suara sautan. Nah, itu suara jalan ke dalam ruangan, ke dalam rumah, terus turun ke bawah. Katanya dia bilang tuh suara kapak kakinya jelas banget. Dari bawah itu dia naik lagi, suara di area jemuran itu jelas banget. Dia manggil lagi, Bang, gitu kan. Bukan sautan yang diterima, tapi gedoran pintu. Digedor pintu kenceng banget 3 kali. Plok gitu. Iya. Nah, terus dia selesai mandi, ambil wudhu, dia buka pintu kamar mandi, itu sosok kuntilanak yang dilihat pertama. Lihat pertama dia terbang. Nah, kalau istri kan selalu tidurin tuh sore, gitu kan. Jadi saya pulang, saya kan bawa kunci sendiri kan, karena dia juga masuk pagi terus. Jadi ya saya pulang juga, biasanya saya nggak ganggu dia gitu kan. Karena dia bangun juga jam 2:30, dia bangun kadang 3:30 gitu. Ya bahkan biarin lah. Nah yang sering diganggu tuh memang saya. Karena sering pulang malam gitu. Tugas malam. Nah terus kalau untuk tetangga sendiri tuh Om, sempat dapat selintingan omongan nggak kalau mereka pun sama digangguin sama sosok-sosok yang ada di Kalau sekitar tetangga sebelah itu ya kiri kanan depan belakang tuh kita jarang komunikasi masalah itu ya. Nah, jadi pas terakhir kita pindah itu, ya bapak teman saya ini yang bilang. Jadi karena dia tahu seluk-beluk awal rumah itu. Tempatnya kayak gimana, story-nya. Si story rumah itu dia tahu gitu. Jadi katanya rumah itu karena dia dijual karena anaknya meninggal di situ overdosis. Jadi ngeri ya beli rumah murah ya. Nah itulah. Takutnya historinya. Nah kalau dibilang kalau sosok nenek-nenek itu emang di rumah gua ada, di tempat lu ada. Kata dia gitu. Karena dia itu. Kalau di rumah gua di tangga naik ke atas, nembus tembok gitu. Nah itu pasti ke rumah lu. Oh jadi sosok yang sama. Sosok yang sama. Gitu. Tapi kalau yang lainnya bilang nggak pernah kemari lah, bilang itu. Kalau nenek itu memang nggak ganggu. Even dia duduk di tangga, kita lewat pun dia nggak pernah usil katanya. Gitu. Karena bapaknya ini sering ngelihat, mungkin dia punya indera keenam atau gimana, sering ngelihat katanya gitu. Itu. Oke. Nah Om, terakhir nih Om. Semenjak Om Eko pindah dari tempat itu, sempet ngelihat lagi ke kontrakan, sekedar kangen atau ngelihat gitu? Ngelihat. Karena yang sebelah ini kan teman saya. Iya. Diisi sama orang Om? Kosong sampai sekarang. Kosong? Kosong. Sampai sekarang kosong. Iya. Nah kebetulan kan tuh teman saya ini polisi, jadi jarang ada di rumah. Gitu. Kalau saya ketemu bapaknya nih, Pak si Ferdi ada, gitu kan? Oh lagi ada Bunda ada di rumah tuh, gitu kan? Ya udah, saya mampir ngobrol sama dia. Itu sampai sekarang kosong. Kosong ya bangunannya. Gokil sih. Gitu. Mungkin karena
aura rumah juga nggak bagus lah. Iya, benar-benar. Kadang aura rumah juga menentukan kenyamanan kita di rumah. Iya, ya, Om, ya. benar. Kadang Gitu. kalau panas tuh baunya uring-uringan, keringsangan. Ringsangan, terutama bini loh. Iya. Halo Ibu. Ya wajar sih kayak sama pun dulu sama Om. Dulu pernah rumah kayak gitu hawanya panas Om. Jadi Ya. kayak ada gangguan-gangguan itulah. Terus sempat ya kayak dibersihin, ngajiin. Alhamdulillah adem lagi Om. Dan ditambah waktu itu ada seminggu nggak punya duit, makin Oh, benar. makin pusing waktu Makin itu Om. pusing, Uring-uringan benar. Om. Iya, Sampai- itu udah pasti. Oke Sab, mungkin sekian nih kisah pengalaman horor yang dialami sama Om Eko ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Jadi balik lagi, dimanapun kita berada, kemanapun kita berada, jangan lupa selalu baca doa dan selalu beribadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan yang namanya tempat selalu ada penghuni mungkin, karena kita hidup berdampingan dengan dunia kita dan dunia mereka. Ya mungkin mereka bisa ngelihat kita, tapi kan kita nggak semuanya bisa ngelihat dia. Sekalinya kita kasih lihat, serem cok. Tapi kita nggak usah takut, kita takut hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilapangkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Dan hati-hati ketika beli rumah yang harganya murah banget. Hati-hati, takut ada kenapa-napa. Tapi kalau ada kabarin ya, bisa kali pakai KPR. Bercanda. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om, Ya, makasih banyak Om Eko ya. sama-sama. Waduh. Dadah.